A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa hamalathu fa antabadat bihi makanan qasiya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah membacanya beberapa ayat pada sesi terakhir kemarin ya. Kita telah mulai membahas tentang cerita Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Fahamalathu, maka mengandunglah Maryam fantabadat bihi, lalu dia Maryam itu menjauhkan diri bihi karena kandungannya itu makanan qasiya, di suatu tempat yang jauh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, betapa sangat pedih ya apa yang dirasakan oleh Maryam saat itu. Bagaimana tidak ya, beliau itu wanita yang suci ya, dan tidak pernah disentuh laki-laki, kok tiba-tiba mengandung. Ini kan tentu akan menjadi pembicaraan yang buruk di kalangan masyarakat pada waktu itu, dan itu terjadi. Makanya ya Maryam ini uzlah itu mengasingkan diri ya, dari bulian, omongan ya, buah mulut orang-orang di sekitarnya. Ya, jangankan yang seperti itu, orang yang baik-baik saja masih aja banyak orang yang ngomongin gitu. Apalagi Maryam ini mengandung tanpa diketahui siapa bapaknya, tentu akan menimbulkan prasangka buruk di kalangan masyarakat. Dan itu memang terjadi. Masyarakat prasangkanya buruk kepada Maryam. Menuduh Maryam dengan tuduhan yang tidak-tidak. Yang jelas Maryam dituduh berzina dengan orang. Gitu. Dan itu yang membuat Maryam itu sedih. Lalu mengasingkan diri di tempat yang jauh. Faja'a hal makhadhu, maka datanglah kepadanya Maryam. Datang apa? Al makhadhu, rasa sakit. Rasa sakit maksudnya di sini adalah rasa sakit seorang ibu yang ingin melahirkan. Ya, jadi Siti Maryam itu mengandung sebagaimana ibu-ibu yang lain mengandung. Usianya 9 bulanan kurang lebih. Dan saat menjelang melahirkan itu ya terjadilah kontraksi secara normal. Seorang ibu mau melahirkan sakit gitu ya perutnya. Nah itu datang ya, kepada Maryam saat mau melahirkan. Ila khid'il nakhl, lalu dia Maryam menuju pohon korma ketika mau melahirkan itu karena menahan rasa sakitnya. Qalat, sembari berkata Maryam sambil berkata ya gimana tidak tertekan batinnya ya, secara psikologis tertekan betul itu Maryam ya. Nggak ada angin, nggak ada apa, kok tahu-tahu mengandung gitu kan. Tertekan jiwanya.
Lantas dia berkata ketika mau melahirkan itu, ya laitani mittu qabla hada. Aduhai, ya, lebih baik aku mati sebelum ini. Jadi perkataan siapa? Maryam, ya, karena tertekan batinnya tadi. Ya. Buah mulut orang-orang di sekitar pasti, ya, membicarakan keburukan tentang Maryam dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Ya, makanya Maryam itu berdoa dengan doa yang kayak begini, alangkah baiknya sekiranya aku mati sebelum ini, gitu Pak. Dan secara basariah atau manusiawi itu wajar, ya, perasaan Maryam itu. Wa kuntu nasyam mansia, ya. Dan lebih baik aku menjadi orang yang dilupakanlah daripada aku harus menanggung beban seperti ini. Ya. Aduhai celakalah. Aku lebih baik rasanya kok mati sebelum ini dan aku dilupakan orang. Itu kayaknya lebih baik daripada harus menanggung malu. Wajar Pak, ya. Secara manusiawi wajar perasaan Maryam itu seperti itu. Fanadaha, lalu kami menyuruhnya. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeru kepada Maryam. Min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Ya, dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat menyeru siapa? Menyeru Maryam dari tempat yang rendah. Jadi pada saat seperti itu Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada Maryam, ala tahzani, janganlah kamu bersedih, ya. Qad ja'ala rabbuki, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan tahtaki sariyah, di bawah kakimu itu anak sungai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat mau melahirkan itu kan di bawah pohon kurma. Ya namanya di sana kan sungai itu tidak ada Pak. Sungai tidak ada. Tetapi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memberitahu kepada Maryam bahwa di bawah kakinya ketika dia ada di bawah pohon kurma itu Allah membuat anak sungai atau sungai kecil supaya membantu persalinannya Maryam. Itu kan anugerah itu yang diberikan Allah kepada Maryam. Wa husi ilaiki bi khid'in nakhlah. Wa husi ilaiki. Wa husi itu maksudnya adalah goyanglah. Yang digoyang apa? Pohon kurma tadi Pak. Wahuzi ilaiki, ke arahmu. Goyanglah pohon kurma itu ke arahmu. Ya. Bikhidni nakhlah itu Pak. Tusaqit alaiki, niscaya pohon itu akan menjatuhkan, ya, kepadamu rutuban janiyah, yaitu buah kurma yang basah atau buah kurma yang masak. Itu karunia yang Allah berikan kepada Maryam ketika mau melahirkan. Ya kalau itu perintah Allah Pak, ya tinggal dijalankan saja. Artinya ya akan diberi kemudahan demi kemudahan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan itu membuktikan bahwa ya Allah tidak akan membiarkan. Pasti Allah selalu akan membantu, membimbing dan menolong hambanya, orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakuli, lalu makanlah, wasrobi, dan juga minumlah. Ya, karena di bawah kakinya tadi kemudian ada apa, Pak? Anak sungai yang mengalirkan air yang sangat jernih, kemudian di dekatnya ada pohon kurma. Tinggal menggerakkan pohon kurma itu, kurma jatuh, Pak. Lalu Allah menyuruh supaya makan dan minum. Wa qari aina, ya. Wa qari aina itu, dan gembirakanlah, atau dan gembiralah dengan itu. Fa inna tariyanna minal basyari akhadan, maka jika kamu melihat seseorang manusia, fakuli, lalu katakanlah, inni nadartu lirahmani sauman, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sauman itu untuk diam. Falan ukallimal yauma insiya, maka janganlah kamu bercakap-cakap atau berkata-kata, ya, dengan seorang manusia pada hari itu. Jadi ini perintah Allah kepada Maryam supaya tidak berbicara dengan orang pada saat itu, pada saat melahirkan Isa alaihi salam, ya. Disuruh diam itu Siti Maryam. Sebab apa? Pasti tanggapan khalayak ramai macam-macam kepada Maryam. Maka untuk menjawab, jawabannya adalah diam. Nanti kan capek sendiri orang yang ngomong itu. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah mengajarkan kepada kita, selama kita baik, selama kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan syariat, kemudian khalayak ramai atau masyarakat di sekitar kita itu mencemooh kita, ya, maka kuncinya adalah jangan diladeni, mendingan diam. Maka dia akan, atau mereka itu akan capek sendirinya. Nah, sebagaimana ajaran yang diberikan Allah kepada Maryam ini supaya diam, tidak berbicara pada manusia pada saat itu. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Lalu Maryam membawa bihi itu anak tadi yang dilahirkan, qaumaha kepada kaumnya, tahmiluh dengan menggendongnya, ya. Jadi Siti Maryam menggendong bayinya, yaitu Isa alaihi salam, ya, untuk dibawa kepada kaumnya. Kalau kaum itu berkata apa? Ya Maryam, hai Maryam, laqad ji'ti syai'a fariya. Laqad, sesungguhnya, ji'ti, aku telah mendapatimu, syai'an qariya, bahwa kau telah melakukan kesalahan. Intinya begitu, Pak. Ya, otomatis Maryam di mata masyarakat pada saat itu ya buruk, jelek. Ya. Belum nikah kok sudah punya anak. Ini jangan-jangan kamu sedong itu nyeleweng. Ya, pasti kamu nyeleweng ini. Itu anggapan orang pada saat itu. Ya, betapa sangat sedihnya ya, Pak, ya, Ibunda Isa alaihissalam, ya, dituduh dengan tuduhan yang sangat menyakitkan. Padahal ya, dia belum disentuh sedikit pun oleh laki-laki.
kehamilannya karena sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, memang harus begitu. Ya ukhta Haruna, masih perkataan orang-orang sekitarnya Pak kepada Maryam. Wahai saudaraku Harun, wahai saudara Harun, ya ukhta Haruna, maka nabukin mura'asawi. Ya. Padahal bapakmu itu orang yang baik, yang tidak pernah berbuat maksiat ya kepada Allah. Wa makanat ummuki baghiya, sedangkan ibundamu itu orang yang baik pula yang tidak pernah berzina. Kok kamu seperti itu, kok tidak meniru bapak dan ibumu yang soleh keduanya? Kamu malah mencoreng nama kedua orang tuamu dengan kamu hamil melahirkan seperti ini tanpa diketahui siapa bapaknya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Nah, semakin birulah ya perasaan hati daripada Maryam, ya. Harus menjawab apa saya dengan tuduhan-tuduhan itu? Pasti masyarakat tidak akan pernah percaya kalau bahwa dirinya itu tidak pernah zina, tidak pernah serong dengan siapapun. Pasti tidak akan percaya. Oleh karena itu maka Allah menyuruh, dah kamu diam saja ya Maryam, gitu Pak. Ya percuma dijelaskan juga, percuma, mereka tidak akan ngerti. Masyarakat layak ramai itu tidak akan pernah ngerti. Gitu. Bapak ibunya orang baik kok anaknya begitu. Nah, macam-macam lah Pak ya. Nah, itu keadaan yang dialami oleh Maryam pada waktu itu. Fasyarat ilaihi, lalu Maryam memberi isyarat menunjuk sang bayi kepada Isa alaihissalam yang masih kecil, yang masih dalam gendongan itu Pak. Artinya ketika masyarakatnya bertanya macam-macam, jadi Maryam cuma memberi isyarat, maksudnya itu tanya ini anak ini, tanya bayi yang aku gendong ini, jangan tanya kepadaku. Kalau mereka menjawab Pak, siapa? Ya masyarakat yang mengata-ngatai, yang membuli ya kepada Maryam tadi. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi subya. Bagaimana mungkin kami ini bisa ngomong atau pecah-kecapat dengan bayi yang kamu gendong itu, Maryam? Gitu. Bagaimana mungkin aku akan bisa bicara dengan bayi yang masih kecil? Gitu. Semakin aneh saja kamu, Maryam. Tiba-tiba bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu, bayi dalam buayan Maryam itu bicara. Jadi kalau ada bayi yang bisa bicara, itulah bayinya Maryam, yakni Nabi Isa alaihi salam. Qala, berkatalah, siapa yang berkata? Si Isa kecil tadi Pak. Inni abdullahi, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba, aku diberi Alkitab oleh Allah. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan oleh Allah seorang nabi. Itu ucapan Isa kecil, ketika masih bayi Pak, masih kecil dan bisa ngomong Pak. Itu kan satu apa? Keajaiban. Suatu mukjizat tentunya untuk menjawab, mematahkan tuduhan-tuduhan khalayak ramai terhadap Maryam. Ya. Kamu jangan nanya saya deh, nanya si anak kecil ini, tanya aja dia. Ya, ya secara hukum
Apa normal kan nggak mungkin anak itu masih kecil ngomong gitu. Tidak mungkin kan Pak? Tapi ini tiba-tiba ngomong gitu. Kan itu mujizat tentunya. Dan itu cukup bagi mereka kalau akalnya jalan bahwa ini anak bukan sembarang anak. Pasti ada sesuatu keistimewaan terhadap kejadian itu. Harusnya berpikir begitu kan mereka. Tetapi karena sudah didasari rasa tidak suka, benci, apapun yang terjadi tetap aja tidak dianggapnya itu hal yang sihir kayak dan sebagainya. Mereka kan begitu Pak, orang-orang kafir. Ya. Jadi Isa alaihissalam, Isa kecil ketika itu langsung bicara, ya, mengatakan bahwa dirinya adalah ya hamba Allah, diberi kitab, kemudian akan dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani, dan aku akan dikaruniai mubarakan, keberkatan. Ya. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Wa ausani bis sholati, dan aku diperintahkan untuk mendirikan sholat. Wa zakati, dan menunaikan zakat. Madumtu hayya, selama aku hidup. Kata Isa alaihissalam ketika dalam buayan ibundanya. Wa baru biwalidati, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuaku, yakni Maryam. Ibundanya kan Maryam. Ya. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku jabbaron, orang yang sombong, syaqiyya, lagi orang yang durhaka. Jadi Nabi Isa bukanlah orang yang sombong dan bukan pula orang yang suka durhaka. Wassalamu alayya, dan kesejahteraan atasku yauma wulidtu, kesejahteraan atasku yauma wulidtu, saat aku dilahirkan. Wa yauma amutu, saat aku diwafatkan. Wa yauma ub'asu hayya, dan saat aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi Nabi Isa orang yang ya dimuliakan oleh Allah saat lahirnya, saat hidupnya, saat matinya, dan juga nanti saat dibangkitkan kembali pada saat hari berbangkit nanti. Dzalika Isa bin Maryam. Dzalika, itulah Isa bin Maryam. Jadi kisah tadi itulah Isa bin Maryam. Allah ceritakan bagaimana kronologis peristiwa tentang lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Qaulal haqqi, perkataannya adalah benar. Alladzi fihi yamtarun, ya, yang dimana orang-orang ya selalu membicarakan keburukan tentang Isa maupun ibundanya yaitu Maryam. Maka nalillahi an tattakhidha min walad. Maka nalillahi, tidak pantas bagi Allah ayat takhidha min walad, memiliki anak. Subhanahu, maha suci Allah ya dari hal-hal semacam itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penyimpangan orang Nasrani terlalu jauh, Pak, sehingga peristiwa tentang kelahiran Nabi Isa itu diditorsi oleh mereka, lalu mereka dijadikan sebagai satu ajaran tersendiri yang menyimpang dari ajaran Islam.
Ya, mereka menganggap Isa itu jadi anak Allah. Ya, itu kan kurang ajar, Pak, orang-orang Nasrani itu. Ya. Dan itu dibantah oleh Allah bahwa Maha Suci Allah dari itu semua. Tidak pantas Allah memiliki anak dan tidak akan bisa disebut seperti itu. Allah itu Maha Tunggal. Ya. Allah itu ahad satu, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu status Allah kayak begitu. Di dalam surat Al-Ikhlas itu jelas itu. Namun orang-orang Nasrani menganggap Allah seperti anggapan itu, Pak. Bahwa Tuhan itu ya Trinitas itu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Ruhul Kudus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi ayat ini diturunkan oleh Allah karena berkenaan dengan sahabat Rasulullah yang hijrah ke Abbasiyah. Hijrah ke Abbasiyah atau Ethiopia. Di situ ada Raja Najasyi. Kebetulan Raja Najasyi ini adalah beragamanya Kristen, beragamakan Kristen. Nah, Raja Najasyi ini Hanif orangnya Pak, baik gitu ya. Kemudian disuruh cerita tentang Isa alaihissalam yang menurut keyakinan orang Nasrani Isa itu Tuhan. Kemudian Raja Najasyi ini bertanya ya terkait dengan Isa alaihissalam. Maka Allah menurunkan surat ini, ayat ini untuk menjelaskan kepada Raja Najasyi, Pak, bahwa keyakinan agama Kristen itu salah. Kemudian dibenarkan oleh Al-Quran ya, bahwa peristiwa Isa alaihissalam itu seperti ini loh. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Taurat juga sudah dijelaskan bagaimana posisi Nabi Isa alaihissalam. Ya, bukan apa? Bukan Tuhan. Ya. Nabi Isa itu ya manusia biasa. Ya. Hanya kelebihannya diberi apa? Mukjizat oleh Allah, kemudian wahyu oleh Allah. Namun orang-orang Yahudi ya bersikukuh membuat aturan sendiri. Ya, dan itu disalahgunakan oleh orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani itu ngekor atau ngikutin ya apa kata orang Yahudi pada saat itu. Ya. Jadi Maha Suci Allah dari apa yang mereka sangkakan itu, Pak, ya, bahwa Allah itu mempunyai anak dan sebagainya. Fa'buduhu ya. Jadi mana tadi ya? Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Idza qada amran, apabila Allah memutuskan suatu perkara, gitu kan? Fa innama maka sesungguhnya perkara yang diputuskan oleh Allah itu yaqulu, Allah cukup mengatakan lahu kepada perkara itu kun fayakun. Kun jadi, fayakun lalu jadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagi Allah itu kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, Pak, fayakun lalu jadi. Sebagaimana Allah menciptakan Adam alaihi salam yang tanpa bapak, tanpa ibu, jadi. Gitu. Allah menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu bisa. Contoh Nabi Adam alaihissalam itu kan nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kok bisa? Gitu kan? Ya kalau Allah sudah mengendaki kan cuma cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah Adam. Adam itu terbuat dari tanah yang ada di bumi, Pak. Kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan Nabi Adam tadi. Maka ditiuplah ya tanah yang sudah dibentuk tadi, maka menjelmalah
seorang nabi namanya adik Nabi Adam. Kalau kemudian orang Nasrani menjadikan bahwa Nabi Isa itu lahir karena tidak ada bapak, kalau membanding-bandingkan gitu Pak ya dengan Nabi Adam alaihissalam, seharusnya mereka menuhankan Nabi Adam yang tanpa bapak tanpa ibu ada gitu. Jadi udah ketinggalan banget sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa ya telat orang-orang Nasrani itu berpikirnya gitu. Namun itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, orang kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, yang menjadi Tuhannya adalah hawa nafsu. Semaunya aja, termasuk dengan anggapan orang Kristiani, orang Nasrani tentang Isa alaihi salam. Ya, jadi inilah Pak kisah sebenarnya tentang Isa alaihi salam. Gitu. Dijawab dengan jelas oleh Allah di dalam ayat ini. Wa inna allaha rabbi, wa inna allaha, dan sesungguhnya Allah, rabbi itu Tuhanku, wa rabbukum Tuhanmu, fa'budu, maka sembahlah dia. Maksudnya ayo kita sembah sama-sama Allah itu, karena Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan kita semua, Tuhan alam jagat raya. Yang wajib disembah hanya Allah, bukan yang lain. Hadza syiratum mustaqim, itulah jalan yang lurus. Kalau kalian ingin menyembah Tuhan, sembahlah Allah. Ini yang benar, ya. Ini yang benar, bukan Tuhan-Tuhan yang lain yang kamu buat-buat itu, ya. Ini tauhid Pak, ya. Harus mengesahkan Allah. Tidak boleh menduakan Allah Pak. Faktafal ahzabu min bainihim, lalu mereka tetap berselisih Pak di antara mereka itu. Tetap berselisih. Artinya ya tidak, tetap aja menyelisihi kebenaran yang telah disampaikan. Ya. Bukannya manut langsung begitu ya. Kalau begitu ya kami akan menyembah Allah. Selesai sebenarnya. Tapi mereka tidak. Ya. Mereka tidak, masih menselisih atau tidak mau mengikuti. Fawailul lil ladzina kafaru, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang kafir itu, min masyhadi yaumin azim, pada saat mereka menyaksikan hari yang sangat agung, maksudnya hari kiamat. Maka orang-orang yang mensekutukan Allah, Bapak-bapak, orang-orang yang tidak menyembah Allah, berarti musyrik. Dan juga di dalamnya otomatis orang kafir tidak menyembah Allah. Ya. Nanti pada hari kiamat itu menyesal Pak mereka. Mereka akan menyesal. Karena tidak beriman tadi Pak. Asmi' bihim, amat sangat tajam pendengaran mereka. Wasbir, dan juga amat sangat tajam penglihatan mereka. Yauma ya'tuna, ketika mereka datang menghadap kami, kata Allah. Jadi orang-orang kafir itu Pak, orang-orang yang menyembah selain Allah, nanti pada hari kiamat dibukakan dengan jelas mata mereka, pendengaran mereka, ketika datang menghadap Allah untuk harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia. Lakinil zalimuna al-yauma fi dhalalim mubin. Akan tetapi orang-orang zalim itu pada hari itu fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Yang jelas mereka orang kafir pada saat hari Al-Azim, yaitu hari di akhirat nanti setelah hari kiamat, itu akan menyesal. Ternyata anggapan mereka, keyakinan mereka selama di dunia itu keliru atau salah.
Wa anzirhum, dan peringatkanlah mereka yaumal hasarati, ketika pada hari hasrati itu ya kerugian. Idkhudiyal amru, ketika telah diputuskan amru, ya, persoalan atau urusan hum mereka, fi ghaflatin, karena kelalaian mereka, wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Jadi kelalaian mereka, ya, lalai itu menganggap remeh kebenaran, kemudian dia tidak menjadikan kebenaran itu menjadi acuan. Itu lalai, menganggap sepele kebenaran itu, Pak. Yaitu dilalaikan. Malah mereka memilih kafir, ingkar kepada Allah. Ya, memilih kafir, ingkar kepada peringatan Allah yang disampaikan nabinya. Maka itu menjadi hari penyesalan bagi mereka pada hari kiamat nanti. Inna nahnu, sesungguhnya kami, narisul ardha, mewariskan bumi, waman 'alaiha, dan kepada orang-orang yang ada di atasnya. Wa ilaina yurja'un, dan hanya kepada kami mereka itu kembali. Jadi bumi ini diwariskan kepada hambanya, yaitu manusia, Pak. Makanya Allah mewariskan bumi ini supaya dikelola oleh manusia. Maka manusia ini adalah jabatannya khalifah, Pak. Khalifah itu maksudnya itu untuk mengatur, mengelola bumi. Ya. Dan ketika Allah berfirman kepada malaikat, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ya. Jadi khalifah itu orang atau hamba yang diserai oleh Allah untuk mengelola bumi, mengatur bumi. Ya, tetapi manusianya banyak yang maksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah dan sebagainya. Artinya ya bukan barang baru lagi istilah khalifah, istilah khilafah gitu, karena di dalam Al-Qur'an itu ada. Ya. Mengelola dengan kelolaan yang benar menurut syariat. Itu, Pak. Tapi kan manusia enggak mau, Pak. Justru manusia banyak mengatur dirinya, enggak mau diatur oleh aturan Allah. Sebagian besar orang-orang, bahkan orang Islam sendiri itu alergi dengan istilah kata-kata khilafah. Lawang bumi itu diwariskan kepada hambanya, yaitu manusia maksudnya, untuk dikelola. Wadkur fil kitab Ibrahim. Wadkur, dan ceritakanlah fil kitab, di dalam Alkitab itu, Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim. Ini kisah Nabi Ibrahim, Pak. Innahu, sesungguhnya dia Ibrahim, kana siddiqan nabiyya, adalah orang yang siddiq dan seorang nabi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya seperti ini, jadi kita tahu, Pak, kisah-kisah orang-orang nabi-nabi zaman dahulu. Gitu. Maka kita patut bersyukur, Pak, kepada Allah, karena Allah menjelaskan kisah-kisah orang yang dulu. Ternyata ada orang dulu itu seperti ini. Ternyata ada nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu tahunya dari mana? Dari Al-Qur'an. Gitu. Makanya orang yang membaca Al-Qur'an itu pasti cerdas, Pak. Pasti pintar itu. Maka jadikan Al-Qur'an sebagai wirid atau bacaan. Jadi Allah memerintahkan supaya menceritakan kisah Ibrahim, ya, kepada ya manusia tentunya, termasuk kita. Bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang shadiq, jujur, benar, ya, dan seorang nabi.
Itu qala li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya. Ya, ayahnya siapa Pak namanya? Azar. Sama-sama kita tahu ya. Maka kisah ini terus diulang-ulang oleh Allah ya, untuk menjadi perhatian kita Pak. Gitu. Maka perlu diulang-ulang Pak. Maka dakwah itu perlu sering diulang-ulang. Karena manusia itu sering dan gampang lupa Pak. Dan mudah melupakan. Gitu. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada abinya, yaitu ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Ini, jadi panggilan kesayang seorang anak kepada abahnya, ya, wahai ayahku, ya abati, inni qad ja'ani, sesungguhnya aku ini telah datang kepadaku minal ilmu. Wahai abah, sesungguhnya telah ada pada diriku itu ilmu dari Allah. Gitu. Malam ya'tika, yang tidak pernah ada datang kepadamu wahai abah. Fattabi'ni, maka ikuti aku abah. Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Supaya apa? Mengikuti Nabi Ibrahim anaknya. Kenapa? Karena bapaknya Nabi Ibrahim itu sesat Pak, penyembah berhala, pembuat patung-patung Pak. Azar itu, yaitu ayahnya Nabi Ibrahim. Pembuat patung dan menyembah patung. Nabi Ibrahim tahu apa yang dilakukan bapaknya itu keliru, salah. Maka mendakwai Nabi Ibrahim kepada abahnya supaya mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ahdika syiratan sawiyah. Ahdika, aku akan tunjukimu hai abah, syiratan sawiyah, ke jalan yang lurus. Nah, itu dakwahnya Nabi Ibrahim kepada abahnya, ayahnya, yaitu Azar tadi. Karena bapaknya menyembah berhala. Ya abati, wahai abahku, la'budu syaitani, la ta'budis syaitana, janganlah kamu menyembah setan. Jadi berhala itu, menyembah berhala sama saja menyembah apa Pak? Setan. Karena tidak ada dasar sama sekali menyembah berhala itu, kecuali kemauan hawa nafsunya. Dan kemauan hawa nafsunya itu pasti mengikuti bisikan iblis atau setan. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, janganlah kamu menyembah setan bi abi. Gitu. Ya abati, la ta'budis syaitana. Wahai abah, janganlah kamu menyembah setan. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu hai abah, kana lirrahmani asya. Terhadap Allah yang Maha Rahman itu sangat sekali bermaksiat. Sangat sekali durhaka. Ya, masa abah mau mengikuti orang durhaka? Nanti ikut durhaka abah. Ayo abah, sadar apa yang abah lakukan itu salah. Ikuti aku abah. Aku dikasih ilmu oleh Allah. Dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya abati, wahai abah, inni akhafu, sesungguhnya aku takut, ayyamassaka adzabun minar rahman, engkau akan disentuh oleh azab dari Allah yang Maha Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya, lalu kamu menjadikan setan sebagai teman. Jadi artinya orang yang menyembah selain Allah pasti menyembah setan, dan yang menjadi temannya adalah setan. Nah, setan ini mengajak benar atau mengajak salah? Ya, sudah menjadi sumpah iblis atau setan ketika itu kan, ingin menggelincirkan anak cucu Adam, jadi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya, jadi manusia itu sebenarnya diblokade oleh setan, supaya setan itu mengajak mereka mengikuti cara-cara setan. Ya, di antaranya ya jangan menyembah Allah, nyembahlah setan, nyembahlah berhala, gitu. Karena setan musuh yang nyata ya Pak ya.
Setan itu lakum aduwwum mubin, ya. Setan itu bagimu musuh yang nyata. Maka jangan jadikan teman. Ya musuh ya dijadikan musuh, harus diperangi gitu. Malah dijadikan teman, ya jadi setan akhirnya. Kan kebanyakan begitu manusia, Pak. Manusia banyak jadi setan karena mengikuti setan. Ketika didakwai seperti itu, ya. Ini Azar bapaknya Nabi Ibrahim terima enggak, Pak? Enggak, Pak. Bocah kemarin sore kok mau tutur orang tua. Malah gitu, Pak. Ya. Bocah orang belum bisa sisi aja kok mau ngatur orang tua. Jadi enggak mau, Pak, Nabi ayahnya Ibrahim itu didakwai anaknya itu. Qala araghibu anta an ahlitai ya Ibrahim. Berkatalah siapa bapaknya Nabi Ibrahim. Araghibu anta, maksudnya bencikah engkau kepada anaknya Ibrahim, ya. Bencikah engkau terhadap Tuhan-Tuhanku hai Ibrahim? Ya, patung-patung yang dia buat itu, Pak, dianggapnya Tuhan. Ya, didakwai oleh anaknya enggak mau, Pak. Apakah engkau benci hai Ibrahim kepada Tuhan-Tuhanku? Kata Azar kepada Nabi Ibrahim, la ilan tantahi, jika kamu tidak berhenti hai Ibrahim mengatakan itu, jika kamu tidak berhenti untuk mendakwaiku, gitu, mengajak supaya aku menyembah Tuhanmu, la arjumannaka, sungguh aku akan rajam kau. Kata siapa, Pak? Kata Azar mengancam Nabi Ibrahim akan membunuh, merajam Nabi Ibrahim kalau Ibrahim tetap terus ngomong, tidak mau berhenti. Gitu. Ibrahim cicing siah gitu, Pak. Ulah ngajarin kolot, gitu, Pak, ya bahasa Sundanya. Masya Allah gitu. Ini ya kalau apa ya, orang kalau egonya tinggi ya begini, Pak. Jadi sombong. Ya, kalau sombong ya nggak akan masuk hidayah itu. Wahjurni Maria, wahjurni, jauhi aku, ya sejauh-jauh. Udah, ya, jangan dekati aku hai Ibrahim, sana jauhi aku sana. Biarkan aku menyembah Tuhan-Tuhanku. Ya, biarkan. Gitu. Urus dirimu sendiri, jangan ngurusku. Kata bapaknya Ibrahim, wahjurni Maria, jauhi aku Ibrahim sejauh-jauhnya. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, salamun alaika, kesejahteraan atasmu wahai Abah. Nah itu, Pak, meskipun orang tuanya begitu, tetap Nabi Ibrahim menjaga adab, menjaga sopan santumnya terhadap bapaknya, meskipun bapaknya kafir, malah mendoakan. Qala, Nabi Ibrahim berkata, salamun alaika, kesejahteraan atasmu wahai Abah. Astaghfirulaka Rabbi, aku akan memohonkan ampun kepada Tuhanku untuk Abah. Innahu kana bi khawiyah, sungguhnya Allah Tuhanku itu kana bi, kepadaku kami amat sangat baik. Jadi Allah itu sangat baik, Pak, kepada hambanya. Ya, tidak hanya kepada nabi-nabinya saja, seluruh hambanya itu Allah sayang. Ya, fa'tazilukum, ya, wa ma tata'una min dunillah, dan aku akan menjauh darimu. Ta'sil itu uslah itu yang menyingkirlah, kalau begitu baiklah Abah, aku akan menjauh darimu dan apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Wa'tazilukum wa ma tata'una min dunillah. Nah, di jawaban Nabi Ibrahim atas seruan bapaknya tadi supaya menjauhi, ya, baik Abah, aku akan menjauhimu dan menjauhi apa yang kamu sembah selain Allah itu, Abah. Wad'u Rabbi, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, asa, semoga ala aku nabi doa Rabbi syaqiyah, semoga aku tidak putus asa
atau tidak kecewa ya dalam berdoa kepada Tuhanku. Jadi Nabi Ibrahim tetap memintakan ampun kepada ayahnya, ya, untuk ayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ya doa Nabi Ibrahim ya ditolak oleh Allah, ya. Meskipun dia bapaknya, ayahnya, ibunya, pamannya dan sebagainya, kalau dia beda akidah, laisa kamis lihi, ya, laisa min ahliha, bukan kamis lihi. Laisa min ahliha itu ya dia bukan keluargamu, hei Ibrahim. Meskipun dia bapakmu, tapi dia kafir, dia bukan keluarga. Ya, jadi ya di akhirat tidak akan ketemu Pak ya. Kalau beda akidah, bapaknya misalnya kafir, anaknya muslim, ya nggak akan ketemu di akhirat. Tempatnya aja beda, yang satu di surga, satu di neraka. Ya. Makanya ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan akidah. Ikatan akidah itu tidak memandang darah Pak, tidak memandang suku, tidak memandang bahasa. Siapapun mereka, asal akidahnya sama, dia saudara. Makanya di dalam Islam itu orang yang beriman itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu satu sama lain itu saudara. Ya. Namanya saudara Pak, ya kita harus saling tolong, saling bantu. Kalau ada saudara kita yang sakit, ya kita ikut merasakan sakit. Di dalam hadis dikatakan bahwa Islam itu ibarat satu tubuh, satu bagian sakit. Misalnya jempol kesandung, apakah jempol saja yang sakit? Tidak, kadang seluruh badan meriang atau demam, panas dingin gitu kan. Harusnya begitu. Ya, begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang dibantai atau dibombardir oleh Israel, Yahudi laknatullah. Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi ya, karena akhlaknya, perilakunya itu. Ya, membunuh orang seperti membunuh binatang saja itu. Ya. Dan saudara-saudara kita yang di Palestina itu saudara-saudara kita. Penderitaan kita harus kita rasakan pula. Ya. Gitu. Ya, kita doakan semoga Allah memberi pertolongan kepada orang saudara-saudara kita yang di Palestina, ya di Gaza itu. Ini enggak pernah berhenti namanya dibom itu Pak di sana. Ya. Tapi kuasa Allah yang akan nanti muncul Pak. Tetap insya Allah akan memenangkan tentaranya, yaitu orang-orang yang berjuang di Gaza itu, Brigadir Al-Aqsam dari sayap militer Hamas, ya, yang melawan. Kita doakan saudara-saudara kita yang menang di sana. Nah, jadi seperti itu Pak. Tetap saja Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya. Ya. Tapi doa Nabi Ibrahim juga tidak diterima Pak ya, karena bapaknya kafir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kiranya itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan cerita ini menambah semangat kita untuk memupuk keimanan, ketakwaan kita, dan memupuk keistiqomahan beramal soleh kita. Wallahu a'lam bishawab, bihaqiqatil murad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi